Baik, perkenalkan nama saya Febrian Rahayu dengan NIM 10 3042 310054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelas peminjam dan pengembalian. Sebelum masuk ke kodenya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan program peminjam dan pengembalian yang saya buat. Di sini akan terdiri dari kelas booking yang extend ke transaksi perpustakaan dan pengembalian yang akan extend ke transaksi perpustakaan dan kelas peminjam. Sini ada kelas booking yang terdiri dari atribut booking, string, yaitu ide unik pesanan, kemudian user ID, pengguna yang memesan, box ID, buku yang dipesan, tanggal booking, tanggal pemesanan yang dilakukan, tanggal kadaluarsa, batas waktu pemesanan. Metodenya membuat pesanan baru, kemudian cek kadaluarsa untuk memeriksa apakah pemesan sudah kadaluarsa bukunya. Kemudian batal booking, membatalkan pesanan buku yang akan dipesan. Kemudian terdiri dari atribut, eh, kedua adalah kelas peminjam. Ini yang akan extend ke transaksi perpustakaan yang terdiri dari atribut peminjam, yaitu ide transaksi peminjam, user ID, ide peminjam, box ID, ide buku yang dipinjam, tanggal peminjam dimulai, tanggal kembali, tenggang waktu pengembalian buku, dan status perpanjang bolehan. Status apakah peminjam sudah diperpanjang. Kemudian terdiri dari metode proses peminjam, menandai buku sebagai dipinjam, perpanjangan pinjaman, memperpanjang jangka waktu pengembalian, cek keterlambatan, mengecek apakah terjadi keterlambatan. Kemudian kelas pengembalian. Ya, kelas pengembalian ini akan extend ke transaksi perpustakaan. Transaksi perpustakaan. Kemudian terdiri dari atribut pengembalian ID. Di sini ide transaksi pengembalian, peminjaman ID, dari transaksi peminjaman terkait dan tanggal pengembalian tenggang buku yang direvisi atau pingin diperpanjang waktunya yang terdiri dan metode proses pengembalian mengubah status buku menjadi tersedia dan hitung denda untuk menghitung denda jika ada keterlambatan. Kemudian 4 kelas transaksi perpustakaan. Ini adalah kelas abstrak yang mempresentasikan jenis-jenis transaksi yang akan terjadi di sistem perpustakaan. Terdiri dari atribut user ID, siapa yang melakukan, box ID, buku mana yang akan dipesan atau terlibat, tanggal kapan transaksi terjadi. Metodenya adalah proses transaksi yang mana booking tahu cara untuk menyimpan pesanan, meminjam tahu cara mengubah status buku jadi pinjam, pengembalian tahu cara mengubah status buku jadi tersedia, dan cek denda. Oke, kita lanjut ke kodenya. Di sini adalah kelas transaksi perpustakaan, yaitu kelas transaksi perpustakaan itu abstrak. Sini abstrak kelasnya yang terdiri dari protect atributnya, user ID, box ID, dan tanggal. Kemudian metodenya adalah publik transaksi perpustakaan. Kemudian ini tis user ID sama dengan user ID, tis box ID sama dengan box ID, dan tis tanggal sama dengan tanggal adalah atau berfungsi untuk menyimpan parameter ke dalam atribut kelas. Kemudian publik abstrak proses transaksi, metodenya. Oke, kita lanjut ke booking buku. Booking buku ini ada beberapa atribut, yaitu atributnya semua privat. Kemudian terdiri dari metode booking buku. Ini mengembalikan parameter
ke dalam atribut kelas. Kemudian ada metode buat booking. Di sini akan mengembalikan pesan booking oleh user dengan user ID-nya untuk buku book ID. Misalnya user ID-nya adalah 103 dan ID bukunya adalah 101. Jadi book oleh user 103 untuk buku 102, 100. Kemudian ada kelas publik yang mengecek kadaluarsa. Di sini cek kadaluarsa adalah membuat tanggal baru, kemudian dicek tanggalnya apakah kadaluarsa atau belum. Jika nilainya sudah kadaluarsa, maka akan mengeluarkan nilai atau menghasilkan nilai true. Jika tidak, akan menghasilkan nilai belum atau fail, false atau belum. Kemudian batal booking. Hmm. Di sini akan mengembalikan pesan print booking plus box ID-nya dan telah dibatalkan. Misalnya di sini box ID-nya adalah 1002 yang buku yang dibatalkan. Sini akan mengeluarkan pesan box dengan 00 telah dibatalkan. Booking. Kemudian kelas peminjaman. Kelas peminjaman ini akan extend ke transaksi perpustakaan, yang mana atributnya adalah privat, privat, privat. Terdiri dari terdiri dari metode peminjam. Di sini super user ID, box ID dan tanggal di sini berfungsi untuk memanggil konstruktor dari transaksi perpustakaan. Kemudian public void proses transaksi. Di sini sistem akan out print. Sini akan mengeluarkan pesan buku dengan booking ID-nya dipinjam oleh user, nomor user ID, dan sampai tanggal kembalinya. Sini ada metode perpanjang pinjaman. Di sini berfungsi untuk memperpanjang pinjaman buku. Di sini if status. Di sini jika user telah meminjam buku dan ingin memperpanjang, maka status perpanjang akan berubah menjadi fresh, yang artinya peminjam belum meminjam dan akan mengembalikan nilai benar jika buku telah dipinjam. Di sini akan mengeluarkan pesan peminjam diperpanjang sampai dengan tanggal kembaliannya dan peminjam sudah pernah memperpanjang. Untuk kelas publik, maksud saya untuk metode cek keterlambatan di sini akan membuat tanggal baru. Kemudian ada akan di sini akan mengeluarkan pesan pengembalian terlambat, harap kembalikan secepatnya. Eh, Kemudian jika belum lewati tenggang waktu pengembalian. Sekarang kita lanjut ke kelas pengembalian. Pengembalian ini akan extend ke transaksi perpustakaan yang terdiri dari atribut string peminjaman, privat, data, kembali. Di sini terdiri dari metode pengembalian. Di sini super user ID dan box ID dan tanggal pengembalian ini berfungsi untuk memanggil konstruktor dari transaksi perpustakaan.
Kemudian tis peminjam ID sama dengan peminjam tanggal pengembalian dan tanggal pengembalian. Di sini berfungsi untuk menyimpan parameter ke dalam atribut kelas. Di sini ada metode hitung denda, data kembali, long beda mil ini untuk menghitung apa selisih tanggal pengembalian dengan tanggal kembali. Yaitu tanggal pengembalian itu bukunya memang harus kembali dengan berapa dan tanggal pengembalian itu si us si user itu mengembalikan buku tanggal berapa. Contoh mudahnya begini. Misalnya tanggal kembaliannya harus buku itu dikembalikan itu misalnya tanggal 25 dan si pengembalian itu mengembalikan buku eh tanggal 23. Jadi di sini 25 itu dikurang 23. Kemudian di sini akan menghitung beda hari atau selisih beda hari, yaitu beda milnya dengan dibagi di sini kalau nggak salah kemarin di sini mili detik dikali 60 60 detik 60 menit dikali 24 jam. Di sini jika beda hari kurang dari 0 maka dendanya sama dengan 1.000. Dia akan menghitung total dendanya, beda harinya, dan denda per hari. Misalnya beda harinya adalah 2 hari. Jadi 2 hari itu dikali dengan 1.000. Jadi 2.000. Jika dia terlambat mengembalikan buku, maka sistem akan mengeluarkan pesan terlambat, beda harinya 2 hari, dan jumlah dendanya tadi 2.000. Kemudian jika tidak, maka sistem akan mengeluarkan tidak ada denda tepat waktu. Kemudian kelas publik proses transaksi di sini akan menampilkan pesan pengembalian buku dengan box ID oleh user ID. Oke, bagian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.